Oke, lanjut bahasan terakhir. Ada te itadakimasu, te sashiagemasu, te kudasaimasu. Prinsip-prinsip pemakaiannya sama. Te itadakimasu adalah bentuk sopan dari te moraimasu. Te sashiagemasu ya bentuk sopan dari te agemasu, dan te kudasaimasu itu bentuk sopan dari te kuremasu ya. Awas. Bentuk sopannya te kuremasu. Kapan ini dipakai? Nah, itu kan masalahnya. Pokoknya prinsip ini jangan sampai lupa. Di sini juga tetap dipakai ya untuk menentukan ini pakai sashiagemasu atau kudasaimasu, terutama yang dua ini ya. Hai, untuk te itadakimasu. Te itadakimasu itu misalkan kita pilih orang wa, orang ni, atau kan ini ya. Nih, orang ni dan kara. Jadi nanti kan di sini orang, di sini juga orang. Artinya si ini dikasih oleh si ini untuk te te itadakimasu ya. Orang ini te itadakimasu. Coba fokus dulu ke sini. Te itadakimasu ini kapan harus dipakai? Kapan kita harus orang? Ketika orang yang di sini ya itu posisinya lebih tinggi. Jadi ini main status ya. Ketika orang di sini statusnya lebih tinggi, nah kita akan dipilihkan, dibingungkan dengan ini pakai itadakimasu atau moraimasu. Kalau orangnya yang di sini, orang yang di sininya nih, yang di belakangnya, orang yang ngasihnya itu posisinya lebih tinggi, itu pakainya te itadakimasu. Kalau moraimasu itu pakainya ketika orang wa, orang ni te moraimasu. Itu dipakai ketika di sini orang yang tingginya di sini. Orang tinggi. Ya maksudnya tinggi, lebih tinggi statusnya ya, misalkan sacho atau sensei atau apa gitu. Jadi status orangnya lebih tinggi. Nah, ketika orangnya di sini itu pakai te moraimasu. Jadi sebelum kita pakai te itadakimasu, lihat dulu kalimatnya. Ini ada orang yang tingginya enggak ya? Ada orang yang statusnya lebih tinggi enggak ya? Oh, ada. Lihat posisinya di mana? Di depan atau di belakang? Kalau di belakang baru pakai te itadakimasu. Kalau di belakang jangan. Ya tetap te moraimasu. Contoh. Nah, misalkan yang itadakimasu dulu. Aduh. Watashi wa sensei ni Nihongo o oshiete itadakimasu. Kenapa ini oshiete itadakimasu? Kenapa enggak oshiete moraimasu? Karena senseinya ada di sini. Jadi yang mengajarkannya sensei gitu. Tapi misalkan gini. Saya diajarkan bahasa Jepang oleh sensei. Ketika yang memberi jasanya itu orang yang di atas kita, itu pakai te itadakimasu. Nah, kalau misalkan gini, sensei wa watashi ni eigo o oshiete moraimashita. Nah, kalau senseinya di depan itu enggak pakai itadakimasu tapi pakainya moraimashita. Jadi si orang tingginya kalau di depan itu pakai moraimashita. Kalau si orang tingginya ada di belakang di sini
baru pakai itadakimasu ya. Ini sensei atau guru diajarkan bahasa Inggris oleh saya. Hai, lanjut ke yang sashi agemasu dan kudasaimasu. Nah, kalau yang ini itu kebalikannya ya. Kebalikan dari itadakimasu, makenya. Jadi kalau yang ngasihnya di depan, yang di depannya orang tinggi, wa orang ni sashi agemasu. Ini rumusnya ya. Jadi kalau orang wa, nah orang tinggi ini tetap agemasu ya. Oke, kita masuk ke contoh orang tinggi. Misalkan siapa ya? Sacho wa, yang agemasu itu berarti jangan ke watashi ya, berarti ke doni sang ni. Awas, prinsip yang ininya juga tetap dipakai. Jadi prinsip ini ya itu dipakai untuk menentukan agemasu atau kuremasu. Nah, kalau prinsip ini itu dipakai untuk menentukan ini te itadakimasu atau te moraimasu. Nah, kalau yang ini dipakai ini untuk milihnya sashi agemasu apa agemasu gitu. Misalnya tabako lagi, kuruma o kate sashi agemasu. Sacho, orang tingginya di depan ya, jadi dia sashi agemasu. Sacho membelikan mobil pada doni ya. Kalau yang itunya gimana? Kalau yang agemasu biasanya ya ini saya misalkan watashi wa sacho ni purezento o kate agemasu. Saya membelikan hadiah untuk Sacho. Nah, Sachonya di belakang, si orang tingginya di belakang. Berarti pakainya agemasu, bukan sashi agemasu. Yang terakhir ini ya sama ya. Jadi prinsipnya sama dengan yang agemasu untuk menentukan kuremasu atau kudasaimasu-nya ya. Kudasaimasu. Ini kuremasu. Hai, kita masuk ke contoh. Oke. Misalkan sensei wa watashi ni kuruma, mimpi terus. Watashi ni purezento o kate kudasaimasu. Saya si orang sensei ya, sensei orang tingginya di depan, berarti kudasaimasu.
Sensei membelikan hadiah untuk saya. Yang kedua yang kuremas biasa, berarti balikan ya. Misalkan untuk kuremas ya tetap harus watashi ya. Do desho ne oto. Sensei wa Doni-san wa chichi ni apa ya? Fuku o sentaku shite kuremasu. Nah, di sini tidak ada orang yang lebih tinggi ya, maksudnya Doni-san dan Cici secara status tidak ada yang lebih tinggi ya, jadinya pakai kuremas aja. Doni mencucikan pakaian untuk ayah. Seperti itu ya. Jadi untuk te kudasaimasu, te sashiagemasu atau te itadakimasu harus lihat dulu nih. Di sini ada orang yang statusnya lebih tinggi enggak pertama ya. Jadi untuk memakai itadakimasu, kudasaimasu dan sashiagemasu yaitu yang pertama cari ada orang tinggi enggak, orang yang statusnya lebih tinggi maksudnya ya. Yang kedua, posisinya ya harus sesuai, posisinya harus sesuai. Jadi kalau yang te itadakimasu itu harus yang ngasih jasanya yang lebih tinggi. Kalau sashiagemasu itu sama ya. Kalau yang mengasih jasa, yang ngasih jasanya lebih tinggi, posisi orang yang ngasih jasa lebih tinggi. Jadi ketika orang yang memberikan jasanya lebih tinggi posisinya, maka langsung saja itu itadakimasu, sashiagemasu atau kudasaimasu ya. Ini poin pentingnya. Ketika si orang yang berjasanya lebih tinggi, misalkan sacho dibelikan. Misalkan saya dibelikan sacho, itu kan sacho yang berjasa ya. Artinya pakai itadakimasu. Atau misalkan sacho membelikan apa untuk saya, itu kan sachonya posisinya lebih tinggi, maka itu adalah te kudasaimasu ya. Posisi yang ngasih jasa lebih tinggi, yang ngasih jasa ya. Ini ingat untuk rumusnya. Hai, itu saja. Jadi kalau misalkan orang yang ada di sininya bukan yang ngasih jasa, meskipun dia lebih tinggi, ya tetap pakai kuremas, agemas atau moraimas ya. Misalkan saya ngasih hadiah ke sacho, yang ngasih jasa siapa? Saya. Berarti itu tidak lebih tinggi. Jadi orang yang ngasih jasanya bukan yang lebih tinggi, artinya tetap pakai agemas. Seperti itu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya butuh latihan, butuh dicek. Jadi silahkan latihan untuk membuat kalimat di sini ya. Dan ini adalah pembelajaran bab terakhir. Jadi ya minasang otsukare imamade otsukare sama deshita. Ya sekian dari saya. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangannya, mulai dari bab 1 sampai bab 33, bab 11 ya, bukan bab 1 sampai bab 11 sampai bab 33. Mungkin kalau misalkan ke depannya di penjelasan saya ada yang kurang atau apa gitu, silahkan kritik dan komentarnya saya tunggu dan saya akan perbaiki ya, insya Allah. Itu saja mungkin, cukup dari saya. Terima kasih. Mohon maaf
maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.